Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam pendahuluan tadi khatib telah ungkapkan salah satu perintah Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian masuk dalam Islam secara total atau menyeluruh, dan jangan sesekali ikuti perbuatan setan, karena setan itu musuh yang nyata. Para jamaah, berkaitan menjadi muslim yang kafah atau muslim yang sebenarnya, pada kesempatan khutbah yang singkat ini khatib ingin menyampaikan tema khutbahnya cerdas memanfaatkan harta untuk dunia dan akhirat. Tema ini ingin mengingatkan kepada kita semua bagaimana dengan harta. Di dunia kita selamat, di akhirat juga selamat. Yang pertama adalah pastikan harta yang kita peroleh itu harta yang halal. Halal pertama zatnya, bukan minuman keras, bukan narkoba, kan itu merusak jiwa, merusak otak, merusak fisik. Yang kedua, halal juga dari cara memperolehnya. Misalnya jangan mencuri, jangan merampok, jangan menipu. Kalau harta yang kita peroleh itu dari perbuatan yang tidak baik, itu sebenarnya bukan rezeki, itu adalah sumber bencana. Banyak orang merasa tenang saja ketika mendapatkan harta dengan cara yang haram. Padahal ketika harta haram dikonsumsi untuk kita, istri dan anak, itu hakikatnya menanamkan benih-benih musibah dalam tubuh kita. Mungkin badan kita akan sakit, otak kita kotor, anak susah diatur, istri juga bermain gila dengan laki-laki lain atau lainnya. Intinya kalau yang kita konsumsi harta yang tidak baik, itu juga akan menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Oleh karena itu kita pastikan harta itu jangan ngukur banyaknya, tapi berkahnya. Salah satu harta yang berkah adalah caranya halal. Para jamaah rahimakumullah, kemudian supaya kita cerdas memanfaatkan harta sampai kita bawa ke dalam kubur, ke padang mahsyar, menghantarkan kita ke sorga ketika hari kiamat tiba. Itu bagaimana caranya? Sebab terlalu banyak di antara kita ini memiliki harta banyak, bahkan ratusan miliar, tapi hanya batas di dunia. Begitu meninggal dunia, kita miskin dibuatnya. Kita semua tahu para jamaah, ketika kita suatu saat meninggal dunia, yang mengantarkan kita ini kan tiga: keluarga, anak, istri, keluarga, semuanya banyak. Yang kedua harta benda, kita mungkin punya mobil, punya apa, ikut ke pemakaman. Yang ketiga amal perbuatan kita. Yang dua pulang, harta pulang. Kita punya mobil, balik, tak mungkin dimasukkan ke dalam kuburan. Yang kedua anak, istri, tetangga, balik. Yang tinggal adalah amal, supaya harta kita bisa kita bawa sampai ke alam kubur, padang mahsyar, sampai nanti menghantarkan kita ke surga. Jangan lupa amal perbuatan baik kita itu, karena itulah harta yang sebenarnya milik kita. Para jamaah, hari ini banyak di antara kita harta yang banyak, lupa berbuat kebaikan. Kita terjebak dengan tiga hal. Satu, meraih jabatan, jadi anggota DPR,
jadi wali kota, kalau di kampung jadi kepala desa, habis miliaran. Jabatan belum tentu didapatkan, artinya fata morgana. Yang kedua, hiburan, main-main ke Singapura, ke luar negeri, termasuk main game online, menghabiskan paket, jalan sana jalan sini, duduk sana duduk sini di restoran yang mahal. Itu hiburan, padahal itu belum tentu dibawa mati. Yang ketiga, banyak di antara kita dilalaikan oleh anak. Anak kita harus sarjana, dibelikan rumah 1, 2, 3, 4, kursus sana kursus sini, lupa dengan amal. Amal yang saya maksud adalah kewajiban. Yang paling banyak terjebak karena sulit kita menilainya antara mana yang wajib, mana yang sunnah itu terhadap anak. Kalau berebut jabatan menghabiskan miliaran kita paham, kalau main-main kita juga paham. Yang banyak sulit kita masalah anak. Para jamaah rahimakumullah, kita sanggup mengkuliahkan anak sampai 100 juta, tapi tidak mau menunaikan ibadah haji. Para jamaah, harus kita catat baik-baik kewajiban kita terhadap anak. Kalau anak laki-laki hanya batas 15 tahun, lewat 15 tahun tak ada lagi kewajiban orang tua, putus. Kalau anak perempuan sampai menikah. Kalau sekolah, negara hanya mewajibkan wajib belajar 9 tahun, artinya hanya sampai SMP. Agama hanya sampai 15 tahun, anak laki-laki ya, berarti sama dengan SMP. Artinya tidak ada kewajiban orang tua, agama dan negara anak itu harus sekolah SMA. Oke lah, kita sepakati kewajiban orang tua sampai SMA. Kuliah tidak ada. Ketika kita punya uang batas hanya 25 juta, ini mau kuliah anak atau haji, pastikan haji dulu kan. Mengapa? Karena haji ini wajib. Tidak menunaikan ibadah haji kita menyebabkan kita masuk neraka. Tapi kalau anak tidak sarjana, kita nggak masalah. Oleh karena itu para jamaah, dalam agama kan kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana makruh, mana mubah, mana haram. Ketika sama-sama penting, kuliah anak penting, haji penting, maka dulukan menunaikan ibadah haji. Para jamaah rahimakumullah, mungkin di antara kita ada yang berpendapat, Pak, kalau anak saya sarjana, kalau anak saya jadi orang pintar, insya Allah akan mendoakan orang tua. Apakah ada jaminan kita membiayai anak habis-habisan kemudian anak itu mendoakan orang tua? Tidak ada satupun yang pasti. Faktanya banyak anak hari ini dikuliahkan sudah, dimasukkan pondok pesantren sudah, semua dibiayai. Anak belum tentu juga mendoakan orang tua, artinya tidak pasti. Yang pasti menyelamatkan kita bukan harta yang diberikan kepada anak, tapi yang dibelanjakan langsung oleh tangan kita sendiri. Kita punya duit 5 juta, sumbang masjid ini 5 juta oleh tangan kita sendiri, itu pasti ikut kita. Kita punya duit 25 juta, berangkat menunaikan ibadah haji, itu pasti ikut kita. Kita punya duit 1 juta, sumbang panti asuhan, pasti ikut kita. Oleh karena itu para jamaah, bukankah dalam agama harta dan anak itu disejajarkan, yaitu fitnah. Terlalu banyak di antara kita para jamaah punya anak 4, kita berjuang siang malam, rumah harus 4 pula untuk anak kita. Masya Allah, kita ini ke Batam dulu bawa kolor juga, bisa juga punya rumah. Kenapa pula harus kita mati-matian untuk anak, sehingga kita lupa menunaikan ibadah haji, lupa kita potong hewan kurban, lupa kita bangun pondok pesantren,
lupa kita membiayai anak yatim, lupa kita membuat bakti sosial. Oleh karena itu para jamaah rahimahullah, artinya apa? Harta yang pasti ikut kita ke akhirat kelak adalah yang berbuat kebajikan, mulai sempurnakan rukun Islam, dan kita berbuat kebaikan oleh tangan kita sendiri. Harta yang diberikan kepada anak tidak ada jaminan, harta yang dipegang istri tidak ada jaminan. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, akhirnya khatib simpulkan, pastikan harta kita bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Pertama, carilah harta yang halal, karena harta yang halal insya Allah badan kita sehat, otak kita tidak kotor. Kalau harta yang kita peroleh tidak baik, pikiran kita pun tidak baik. Itu satu. Yang kedua, pastikan kita menggunakan harta yang kita miliki untuk kebaikan, nyumbang masjid, panti asuhan, pondok pesantren melalui tangan kita sendiri. Kalau untuk anak, silahkan saja dalam batas-batas kewajiban kita, karena mati-matian kita untuk anak, anak belum tentu juga mendoakan kita, tetapi harapan kita anak mendoakan, tapi tidak ada jaminan. Oleh karena itu para jamaah, mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi renungan kita. Mari kita manfaatkan harta yang kita miliki, yang kita cari siang malam dengan cucuran keringat dan air mata. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia hanya akan jadi sia-sia. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat direnungkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.